Hadi. Nah, Ini ada satu, ini beda beda. anu ya, beda warga RT ya. Beda warga RT. Iya, memang ini sakit, informasi dari keluarga sakit demam berdarah. Iya. Memang 1 bulan dalam kemarin, 1 bulan 1 bulan itu dilakukan ada berapa yang terkena DB, dari anak-anak juga ada, dewasa juga ada. Awal mula ada korban ataupun pasien DB itu dari puskesmas itu langsung mengabari ke kader posyandu RT bahwa di lingkungan setempat ada yang terkena demam berdarah. Jadi dari pihak rumah sakit langsung informasi tembus ke puskesmas langsung ditindaklanjuti ke waktu antara 3 harian pelaksanaan fogging. Di wilayah. Fogging pertama kali dilaksanakan hari Kamis awal bulan ini ya. Awal bulan ini bulan Juli. tanggal 13-an apa Awal bulan Juli itu fogging seluruhnya 1 RW kemarin, dari RT 1 sampai RT 6 RW 1. Selang 1 minggu itu karena sudah prosedur ya, ataupun berarti selang 1 minggu itu dilaksanakan fogging lagi. Ya, entah itu ada pasien atau tidak ada pasien yang DB, tetap selang 1 minggu itu fogging lagi, fogging yang kedua. Informasi dari puskesmas, pemfoggingan itu dilaksanakan selang waktu 1 minggu, fogging 1 dan fogging kedua. Berikutnya ini mengenai adanya pasien ataupun warga yang terkena DB atau tidak, pemfoggingan bisa dilaksanakan jangka waktu 3 bulan kemudian. Jadi dalam jangka waktu antara fogging 1 dan 2, selang waktunya itu 3 bulan. Itu penjelasan dari puskesmas. Bagaimana? Iya, selang waktunya 3 bulan. Iya. Nanti di fogging lagi, Iya, tapi menunggu bisa jeda 3 bulan. fogging lagi. Iya. Jadi antara fogging 1 dan 2 jangka waktunya 1 minggu. Setelah fogging 2, seumpama ada warganya yang terkena lagi, itu pemfoggingan bisa dilaksanakan 3 bulan. Gitu. Ini yang Elsa. mudah-mudahan yang terakhir ya. Nama siapa? Alesa siapa ya? Namanya Alesa. Ya, usia 5 Usianya tahun 5 tahun. ya. 5 tahunnya kurang 1 bulan. Ya, sebelumnya Sebelumnya itu ada Hendra usianya kurang lebih 43 tahun, 42 tahun. Iya. Itu juga ini yang berengan dengan Elsa berarti. Sebelumnya itu ada lagi namanya Habibah. Itu anak usia sekolah kelas 4 atau ya. Terus adiknya Habibah berarti namanya Farhan. Iya, satu rumah ada 2 Satu berarti. rumah ada 2. Farhan usia berapa? Farhan itu usia masih TK. TK antara 5 tahunan. Iya. Terus juga di rumah itu yang sama ada Nizam itu usia antara 4 tahun. 4 tahun. Iya. Terus tadi di yang Hendra, rumahnya Hendra itu anaknya Hendra. Iya. Namanya siapa ya? Vika. Apa ya namanya? Vika. Iya, itu namanya Vika, usia sekolah kelas berapa ya? Kelas 3 SD. Jadi 2 rumah yang di sana itu ada 1 rumah ada yang kena 3, ada yang kena 2. RT 1 RW 6 RW 1. Berarti total berapa? Dari pertama sampai berarti sekarang 1 RT 3 2 5 6. 6. Itu DB semua. Itu udah DB berarti. Sebetulnya itu Pak, dari yang itu sudah dari melaksanakan pemeriksaan Pak. Dari lewat dokter ataupun dari lewat yang puskesmas atau mana ya. Tapi itu mungkin diagnosa atau apa itu
istilah diagnosa dokter ya. Iya. Tapi setelah selang beberapa hari itu ternyata ada DP, ada yang langsung dapat rujukan untuk dirawat di rumah sakit, ada juga yang langsung istilahnya ke rumah sakit langsung karena mungkin sudah gimana perasaannya ya. Iya. Contoh Hendra, kemarin saya nganter waktu itu lebaran haji hari apa ya? Hari Minggu ya, Minggu Senin hari Senin, berarti Senin malam Selasa saya yang nganter Mas Hendra ke rumah sakit. Iya. Iya di sana perawat maksudnya langsung ditangani sih dari pihak rumah sakit Tapi selamat. Kartina, penanganan bagus gitu ya, alhamdulillah selamat. Dan kabarnya itu juga ada hepatitisnya Pak. Masyarakat sudah dari puskesmas ketika belum fogging itu sudah turun ke RT. Iya. Itu 20 rumah sekitar yang kena DP itu sudah dilihat kondisi lingkungannya. Iya. Jadi tiap rumah dilihat, maksudnya ada kamar mandi ataupun yang kira-kira dari itu ada memang ditemukan 2 rumah yang ada jentik nyamuk. Yang lainnya itu di luar 2 itu yang 18 itu dikatakan bersilah. Dari puskesmas juga menghimbau istilahnya air itu kamar mandi supaya bisa habislah 1 hari istilah diganti. Usahakan habis. Kalau bisa pakai bak mandi yang biasa ember. Itu yang kedua ya. Itu yang sebelum fogging. Oh, sebelum fogging. Sebelum fogging ketika ada itu langsung dari puskesmas itu turun. Lah, Iya. fogging itu kan pengasapan. Pengasapan ini bisa diterima keseluruhan apa memang hanya formalitas di jalan aja? Keseluruhan saya yang mengawal full 1 RT itu full. Memang ada beberapa rumah yang tidak mau di fogging. Jadi dari pihak fogging itu juga tidak bisa kalaupun iya yang punya rumah itu kalau tidak mau ya tidak di fogging. Cuman menghimbau aja biar lingkungan rumah itu sehat. Paling tidak itu ada ventilasi, sinar matahari masuk, terus ventilasi udara terbuka, jadi ada sirkulasi. Memang sih Pak, kelihatannya rumah sekarang itu tata ruang di dalamnya itu kurang pas. Iya. Adalah kota ya. Iya, sinar matahari sudah sedikit yang masuk, ventilasi juga jarang yang dibuka, ada jendela tapi tidak dibuka. Itu. Harapannya Pak RT kedepannya seperti apa? Harapan saya sih ya dari masyarakat sendiri, istilahnya utamanya sih masyarakat ya, istilahnya utamanya itu selalu membersihkan rumah dan sekitar rumah, dan usahakan rumah dalam kondisi keadaan sehat, dalam artian ada sinar matahari masuk, ventilasi udara juga mencukupi, dan menghindari yang sifatnya kelembaban, dan juga itu mengganti air ataupun tempat-tempat yang itu ya supaya dibuang lah sampah-sampah ataupun apa barang-barang bekas. Pemerintah kota dalam hal ini nih yang Sudah ada respon atau menurut jenengan itu sudah cukup atau bagaimana? Kalau dari rumah sakit ya sudah cukup nggih Pak. Cuman ya itu ya kadang kita sudah berusaha memang itu ya gimana ya sekedar nggak bisa untuk menyampaikan seperti apa pastinya ya. Kita kan dari warga umpamanya keluarga yang itu kan hanya bisa mematuhi ataupun saran dari dokter ataupun perawat itu selalu dipatuhi. Oke. Ini yang terakhir kenapa ini Pak? Ini DP. Ini DP juga ini.